Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik yang baru terbit hari ini, judulnya Kaiju Number 8. Jadi ini pengarangnya adalah Naoya Matsumoto, penerbitnya MMC. Jadi ini nggak masuk Akasa ya. Jadi MMC yang terbitkan sama seperti Hero Academia. Cover depannya merah, spine-nya ini Kaiju Number 8, keren ya. Lumayan tebel. Dia buku paper. Nah, ini pasti banyak yang komplain harganya, tapi nanti kita jelasin di sini. Tadi juga udah ngobrol ya dengan MMC, jadi ada nanti sih dijelasin. Oke, kita review dulu komiknya. Ini covernya apa namanya? Kilat penyih ya, bukan doff, jadi nggak gampang kotor. Oke, sinopsisnya: Jepang, negara dengan tingkat kemunculan kaiju tertinggi di dunia. Tiada hari bagi negara itu tanpa berhadapan dengan kaiju. Kafka Hibino dulu bercita-cita menjadi anggota pasukan pertahanan, namun kini dia harus puas dengan pekerjaannya sebagai pembersih kaiju. Suatu hari, sesosok makhluk misterius mengubah tubuhnya menjadi kaiju. Sejak itu dia disebut Kaiju Number 8 oleh pasukan pertahanan Jepang yang bertugas membasmi kaiju. Jadi ceritanya di Jepang, ya settingnya di Jepang, di mana monster-monster bermunculan. Jadi kalau kita tahu ya itu namanya monster itu identik dengan Jepang ya. Dari Godzilla, dari apa lagi ya, banyak ya. Kalau kalian ada nonton Power Rangers, Ultraman ya, itu banyak monster-monster. Jadi ceritanya di Jepang itu ya, sebenarnya bukan di Jepang sih, namanya di dunia itu muncul kaiju ya, monster. Nah, Jepang itu salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi katanya ya, kalau kalian ada nonton Godzilla itu katanya karena di sana banyak gunung berapi, jadi monsternya juga lebih banyak. Tapi aku nggak tahu lah ya. Jadi tokoh utama kita ya Kafka Hibino ya, adalah seorang pembersih kaiju. Jadi setiap kali pasukan pertahanan yang membunuh kaiju, yaitu kaijunya mati, itu harus dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan ya selesai kerjaannya gitu. Jadi kerjaan sebenarnya si Kafka Hibino ya, tokoh utama kita itu cita-citanya mau jadi pasukan pembasmi kaiju, tapi ya dia tidak lewat ujiannya. Nah, dari sana dia jadi pasukan pembersih kaiju sampai suatu hari ya, seperti sinopsisnya, dia dimasuki oleh monster sehingga dia punya kekuatan seperti kaiju dan dia menjadi Kaiju Number 8 ini. Nah, jadi setelah dia dapat kekuatan kaiju ya, dia daftar lagi untuk menjadi pasukan pembasmi kaiju. Ceritanya bagus ya. Untuk ceritanya ini bagus, aku rekomen. Ini aku juga bakal koleksi. Komiknya buku paper ya. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai harganya segala macam. Jadi untuk di Jepang ini sudah sampai volume 5, masih ongoing. Jadi ini salah satu seri yang penjualannya sangat bagus, termasuk di Prancis ya. Kalau kalian tahu itu Prancis itu salah satu negara yang tingkat pembaca manganya tinggi ya. Jadi ini dapat salah satu best selling debut manga. Jadi manga awal yang sangat bagus penjualannya. Oke. Nah, untuk harga kalian tahu ini 55.000, untung tidak masuk Akasa. Kalau masuk Akasa nanti di Medan itu pasti jadinya 60.500 ya, ekstra 10%. Nah, banyak nanya ya, kok harganya mahal, kenapa, bla 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 bla. Jadi tadi pas masuk aku ada ngobrol sedikit ya dengan MMC. Jadi ada dua faktor yang bikin harganya mahal. Yang pertama yaitu cost praproduksi. Jadi sebelum dicetak itu ada cost yang mungkin di luar batas normalnya. Yang kedua adalah license. Jadi dua hal ini yang bikin harganya tinggi. Jadi sebenarnya memang sih banyak yang komplain, banyak yang feedback lah ya. Tapi ya ini maksudnya gimana ya? Sebelum kita bahas ini, kita analogi dulu ya. Contohnya gini. Kalian tahu komik Naoki Urasawa? Kalian tahu komik Naoki Urasawa yang terbit di Indonesia itu ada Monster, Century Boy, ada Pluto ya. Itu harganya gila-gilaan. Walaupun bekas, ya kan, walaupun X-Rand harganya di atas normal, di atas harga waktu dicetak. Tapi ada juga yang harga komik-komiknya yang pengarang lain harganya di bawah itu. Ya kan, ada yang jual goceng pun nggak laku. Ya kan, kalau komik Naoki Urasawa jual goban pun ada yang beli, ya kan. Nah,
komik ya kita beli berdasarkan isi sih, bukan berdasarkan cetakannya gitu. Jadi ada komik yang memang lebih mahal, ada komik yang ya mungkin lebih murah, ya kan. Apalagi kalau misalnya sudah langka atau apa, itu bisa gila-gilaan. Jadi sebenarnya ya kaiju ini juga salah satu case seperti itu gitu. Jadi ya salah satu yang bikin dia mahal itu license-nya. Jadi kalau kalian tahu yang jadi rahasia umum kan seperti Akira contohnya. Akira itu susah terbit ya karena license yang diminta itu mahal. Jadi sebenarnya banyak ya komik-komik lama yang kemarin kita sempat tanya-tanya juga ya ke penerbit, ini bagus ini kenapa nggak dicetak ulang gitu. Salah satu faktor yaitu license-nya sangat mahal gitu, royalty-nya itu tinggi banget. Jadi penerbit kalau mau cetak juga ya contohnya case ya seperti ini gitu, license-nya mahal, mereka cetak terpaksa harus naikkan harganya, ujung-ujungnya ya banyak yang komplain gitu kan, banyak yang protes kenapa itu. Jadi sebenarnya mungkin di sini ya kita harus tahu ya bahwa kita nggak bisa nilai satu buku, satu komik itu dari jumlah halaman ataupun samain semua judulnya gitu. Contoh, salah satu manga dengan lisensi paling mahal itu Kung Fu Boy gitu, One Piece, Naruto gitu, itu lisensinya mahal banget. Nah, nggak mungkin kalian samakan judul-judul itu dengan judul lain yang mungkin ya tidak begitu laku ataupun masa pengarangnya masih baru atau gimana, pasti treatmentnya beda. Nah, kenapa Naruto, One Piece, Kung Fu Boy itu bisa harganya sama ya? Karena dari sisi penjualan dia bisa nutupin gitu. Mungkin yang lain bisa laku 1.000, yang mereka bisa laku puluhan ribu. Jadi dari jumlah yang sebanyak itu untuk nutupin cost-nya gitu. Jadi harganya bisa sama. Tapi ya ada juga yang case seperti ini di mana ya license-nya mungkin lebih tinggi. Gue nggak tahu nilainya berapa ya, tapi dari feedback dari penerbit itu license-nya mahal gitu. Jadi terpaksa mereka naikin harganya. Memang ya kalau kita tahu yang biasa itu 40.000, ini 55.000 ya, naiknya lumayan tinggi gitu. Tapi ya jangan samakan semua komik sama gitu loh. Jadi ya tiap-tiap komik ada harganya, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang ya gitulah. Oke, jadi semoga penjelasan ini dimengerti ya buat kalian yang mau koleksi. Silakan, ini harganya 55.000. Jadi kalau kalian di pinter-pinter lah ya cari cashback, cari voucher, cari apa gitu ya, mungkin bisa biar lebih bisa murah. Oke, terus ada satu hal lagi yang gue mau bahas adalah cetakan. Oke, nah yang namanya cetakan di Indonesia itu nggak terlepas dari yang salah cetak, buram atau gimana. Nah, kalau kalian beli di toko, kita ngomongin ke toko aku aja lah ya, jangan ngomongin toko lain, aku nggak tahu. Nah, kalau kalian beli di toko aku ya, kalau kalian ketemu yang buram, salah cetak, kalau kalian perhatikannya, halaman ini buram, oke? Jadi kayaknya ini salah cetak, tapi aku nggak tahu ya. Aku belum buka komik yang lain. Jadi ini halamannya buram. Jadi kalau kalian lihat di sini ini buram, ya, buram. Jadi biasanya ya, ini buram juga. Jadi ada halaman-halamannya yang buram. Jadi biasanya ya kalau komik yang kalian ketemu salah cetak ataupun robek lah ataupun tintanya meluber ya, selama kalian beli di toko aku ya, kalian tinggal bawa aja bukunya, tukar. Jadi nanti kita tinggal info ke PIC-nya Gramedia yang urusin kita. Tinggal kita tukar ke mereka, ya udah selesai gitu. Nah, kalau kalian beli di Gramedia mungkin harus ada stroke-nya ya. Kalau di tempat kita sih nggak usah sih. Kalian tinggal bawa aja. Kok ini komiknya salah cetak nih, tinggal tunjukin. Oh ya udah tukar yang baru. Nah, ada satu hal nggak bisa ditukar gimana? Kalau semua bukunya sama. Contoh misalnya ya di halaman ini misalnya ya hilang gambarnya gitu. Oke, kalian bilang kok ini gambarnya hilang misalnya. Ya udah kita tukar. Rupanya buku yang satu lagi itu gambarnya juga sama. Berarti kita anggapannya semua buku ya gitu. Ya udah itu nggak bisa tukar gitu. Karena ya lu mau tukar sampai 10 kali, 100 kali ya sama aja dong gitu kan. Nah, kecuali ya contohnya inilah. Ini pas ketemu yang buram ya, yang halamannya ada yang buram. Kayaknya ada 5-6 halaman buram. Kalian boleh tukar ya.
Nanti kita tinggal kasih ke PIC-nya Gramedia yang urusin kita aja. Nanti tinggal ditukar, nggak susah kok. Jadi tiap-tiap toko ya mungkin treatmentnya beda. Aku nggak tahu ya. Kalian kalau misalnya di Gramedia ya ada prosesnya juga. Kalau kalian lewat beli online juga ada prosesnya. Yang penting sih sebenarnya bisa ditukar. Cuma kadang mungkin ya toko-toko online mereka agak ribet ya. Ataupun kalian kalau mau kirim balik bukunya itu kan kena ongkir lagi segala macam. Itu yang bikin agak susah. Tapi overall ya buku bisa ditukar kalau rusak. Segampang itu. Oke. Sekian untuk review Kaiju sampai di sini. Nanti besok kita besok aku nggak tahu sempat nggak. Tokyo Revenger udah nyampe. Nanti tinggal kita baca, kita review juga. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Dukung terus produk Indonesia. Dukung terus penerbit Indonesia biar mereka bisa lebih maju lagi. Biar ada satu lagi ya. Jadi sebenarnya harganya ini terus dievaluasi ya. Jadi ini pikiran aku sendiri sih ya. Semoga ya kalau penjualannya bagus mungkin ya volume keduanya mereka bisa tekan harganya atau gimana. Tapi ini masih dievaluasi. Kalian jangan bilang wah itu yang bina usaha bilang nanti harganya bakal turun. Enggak, gue nggak bilang gitu. Saya cuma berharap bukunya laku, bukunya sold out, cetak ulang, laris manis. Jadi harga volume berikutnya semoga bisa turun. Itu aja sih. Jadi untuk hari ini semoga bermanfaat dan terima kasih.